Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini episode ke-6 daripada serial tuntunan wudu, dan dari mulai episode ini kita akan bahas tentang rukun wudu satu persatu di tiap episodenya. Dan untuk episode ke-6 kali ini kita akan bahas rukun wudu yang pertama, yaitu niat. Kenapa kita harus niat dan kapan kita berniat, lalu bagaimana teknis niat yang benar menurut syariat Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, di episode sebelumnya, episode keempat, kita sudah singgung bahwa rukun wudhu itu dirangkum atau terangkum dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jadi ayat 6 surat Al-Maidah ini akan menjadi patokan kita tentang rukun wudhu. Dan ini ayat yang akan kita ulang-ulang terus pembahasannya, karena memang rukun wudhu ini terkumpul di surat Al-Maidah ayat 6 ini. Teknis yang wajibnya dalam wudhu terkumpul dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini. Jadi teman-teman mesti setidaknya tahu, dan lebih bagus untuk dihafalkan surat Al-Maidah ayat 6 ini, karena inilah standar patokan sah atau tidak sahnya wudhu kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, kalau kalian mau berwudu, kalau kalian mau mengerjakan salat, faksiru wujuhakum, basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh tangan kalian sampai siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah sebahagian kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian ilal ka'baini, sampai mata kaki. Jadi kalau yang kita rujuk kepada ayat 6 surat Al-Maidah ini, yang disebutkan hanya 4 ini: basuh muka, basuh tangan sampai siku, usap sebahagian kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Akan tetapi ulama menambahkan satu rukun dari ayat ini, adalah rukun niat. Kenapa ada rukun niat? Karena wudhu adalah ibadah, maka untuk ibadah itu dikatakan sah menjadi ibadah, dia harus punya pembeda antara ibadah dan bukan ibadah. Yang membedakan antara ibadah dan bukan ibadah itu ada niatnya. Niat melakukan kegiatan tersebut sebagai ibadah, sebagai peribadatan, sebagai ritual. Maka itu kalau hanya basuh muka saja ya tidak dihitung sebagai ibadah, kecuali kalau itu diniatkan sebagai wudhu. Maka itu ulama memasukkan nomor 1 sebagai rukun wudhu, yaitu niat. Nah kemudian juga ditambahkan oleh ulama rukun yang ke-6, yaitu tertib. Tertib itu artinya berurutan. Dari mana ayat rukun ini? Dari kalimat waw di setiap ayat tadi. Jadi setiap ayat, maksudnya setiap rukun itu dipisahkan dengan kalimat waw. Faksiru wujuhakum wa aidiyakum. Wa di sini teman-teman yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah huruf ataf. Huruf ataf itu salah satu fungsinya itu menunjukkan keberurutan. Jadi apa yang terjadi setelah waw itu harus dilakukan setelah apa yang sebelumnya disebutkan, apa yang disebutkan sebelum huruf waw. Jadi selalu berurutan, tidak boleh saling mendahului, sesuai dengan urutannya dengan kalimat waw tadi. Maka itu ada rukun namanya rukun tertib. Tapi satu-satu rukun ini kan kita bahas di episode-episode tersendiri. Nah episode kali ini kita akan bahas khusus tentang niat. Hakikat niat teman-teman dirahmati Allah, definisinya niat itu secara bahasa artinya al-qasdu. Al-qasdu itu menyengaja untuk melakukan sesuatu gitu. Itu sudah dikatakan sebagai niat. Orang ingin jalan-jalan ke kebun binatang, lalu dengan sengajanya dia sebelum berangkat dia beli wortel, dia beli pisang. Untuk apa? Nanti di kebun binatang biar bisa ngasih makan hewan, bisa ngasih makan monyet, bisa ngasih makan kelinci. Maka proses membeli itu, itu sudah dikatakan sebagai niat secara bahasa. Nah secara istilah, kalau disebutkan kalimat niat dalam kitab-kitab fikih, istilahnya itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, meniatkan sesuatu seiring dengan pelaksanaannya. Jadi meniatkan dalam hati mengerjakan sesuatu tersebut, dan niat itu dilakukan berbarengan dengan awal pekerjaannya. Nanti akan lebih jelas dengan
perincian-perincian yang akan kita jelaskan setelah ini. Jadi inilah definisinya baik secara bahasa ataupun secara istilah, yaitu qasdus syai'i muqtarinan bil fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu, menyengaja dalam hati untuk melakukan sesuatu, dan menyengajanya tersebut, rancangan atau mencanangkan untuk melakukan itu diniatkan berbarengan dengan awal pekerjaan yang diniatkan tadi. Nah, lalu kenapa kita harus niat? Nah, ini penting. Kenapa kita harus niat? Kenapa wudhu butuh niat? Karena wudhu itu adalah ibadah. Maka itu wudhu membutuhkan niat untuk membedakannya dengan selain ibadah atau juga ibadah lain yang punya kemiripan. Jadi begini teman-teman. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dengan niat dan kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, membasuh muka, lalu tangan, lalu kepala, itu bisa kita lakukan kapan saja. Bisa kita lakukan, artinya itu merupakan kebiasaan kita juga. Karena ini kebiasaan, maka tidak bernilai ibadah. Tidak ada nilai ibadahnya, karena itu dilakukan untuk membersihkan wajah, menghilangkan debu kotoran di muka, membersihkan badan. Itu kebiasaan kita. Sesuatu yang menjadi rutinitas dan kebiasaan itu tidak bernilai ibadah. Lalu kapan ini menjadi ibadah? Kalau kemudian ketika mengerjakan di awalnya diniatkan sebagai ibadah. Karena ini punya kemiripan, teknis wudhu itu punya kemiripan dengan sebahagian kebiasaan kita, maka untuk membedakan bahwa ini kebiasaan, ini ibadah, harus dibutuhkan niat sebagai pemisah. Kalau dia niatkan, oh ini berarti untuk wudhu. Jadi wudhu memang butuh niat karena niat adalah ibadah. Dan wudhu prakteknya, teknisnya itu mirip dengan kebiasaan banyak kita membersihkan muka, membersihkan tangan. Maka karena ini punya kemiripan harus dipisahkan. Mana yang basuh muka wudhu, mana yang basuh muka cuman sekedar menyegarkan muka saja. Seperti mandi biasa dengan mandi janabah itu kebiasaan kita sama. Maka membedakan antara ini janabah mengangkat hadas besar, ini mandi biasa, ya butuh niat. Bahasanya kita perlu kasih merek pekerjaan kita agar pekerjaan tersebut dinilai sebagai ibadah. Karena kalau kita tidak niatkan sebagai ibadah, ya kita tidak mendapat ibadah tersebut. Nabi Muhammad mengatakan walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan sendiri. Itu teman-teman kenapa kita harus niat. Nah, selanjutnya teknis niat gimana? Niat itu posisinya dalam hati. Artinya tidak perlu diucapkan, cukup dicanangkan, ditetapkan dalam hati dia ingin berwudu. Akan tetapi jika itu diucapkan tidak mengapa. Karena ada sebahagian orang yang memang sulit untuk memantapkan niat dalam hati kecuali mesti ditolong dengan mulutnya. Maka mulutnya mengucapkan, hatinya mengikuti. Bagaimana teknis wudhu itu sendiri? Nah, ada 3 jenis wudhu. Ada 3 jenis niat wudhu. Ini perlu diperhatikan teman-teman yang dirahmati Allah. Pertama, ada orang berwudhu yang niatnya itu untuk mengangkat hadas. Ini bagi kebanyakan orang kita. Bagi kebanyakan orang-orang yang ia tidak punya kelainan, tidak punya penyakit, tidak punya kecatatan apapun, niatnya memang untuk mengangkat hadas kecil. Jadi niatnya gitu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Mulut ngucapin, hatinya sambil mengikuti. Sengaja aku niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil, fardu. Memang ini kewajiban lillahi ta'ala. Itu niat kebanyakan orang. Artinya niat ya teknis yang bagus ya begitu. Kemudian yang kedua, ada niatnya untuk sekedar kewajiban wudhu. Ini juga sama, ini boleh kita lakukan. Kita boleh pilih nomor 1, kita juga boleh pilih nomor 2. Jadi kalau kita nomor 2, niatnya nawaitu fardul wudhu lillahi ta'ala. Saya niat fardu wudhu, saya niat untuk kewajiban wudhu. Ya, kewajiban wudhu yang mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala. Nah, ada jenis niat yang ketiga, yaitu niat wudhu listibahati sholat, untuk kebolehan sholat. Ini bagi siapa? Ini bagi orang yang hadasnya tidak pernah terangkat. Ada teman-teman kita yang punya penyakit beser, keluar terus-terusan kencingnya, keluar terus-terusan kentutnya, atau mungkin orang tua yang sudah dalam keadaan sakit, uzur, betres, kotorannya selalu keluar, tidak bisa hilang dari sisi badannya karena dia pakai kateter, benda yang
menempel terus di tubuhnya. Berarti dalam hal ini wudhu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Wudhu tidak bisa berfungsi untuk mengangkat hadas. Kenapa? Karena hadasnya tidak pernah terangkat. Orang-orang yang hadasnya tidak pernah terangkat, termasuk perempuan yang darahnya terus-terusan keluar, niat wudhunya bukan lirafil hadas. Karena lirafil hadas itu mengangkat hadas bagi orang yang hadasnya memang bisa diangkat. Dia juga bukan kewajiban wudhu karena fungsi wudhu mengangkat hadas dan dia tidak bisa. Bagi orang seperti ini niatnya listibahati sholat, sekedar boleh sholat saja. Nawaitul wudu'a, saya niat wudhu listibahati sholat, agar saya boleh sholat fardu, ini kewajiban. Saya kewajibannya harus sholat, tapi saya punya hadas yang tidak bisa terangkat, maka wudhu ini saya lakukan sebagai pembolehan agar saya bisa boleh sholat. Nah, bagi orang seperti ini, sebagaimana tadi kita singgung di episode yang keempat, wudhunya tidak boleh terpisah dengan ibadahnya. Artinya dia wudhu ketika masuk waktu sholat, setelah masuk langsung berwudhu, tidak boleh ada pemisah antara wudhu dan pekerjaannya tersebut. Ini tiga jenis niat. Kapan ini dilakukan? Waktu niat itu dilakukan di awal basuhan pada bagian wajah. Karena itulah anggota tubuh pertama wudhu. Jadi ketika dia sudah menyiapkan air di sini, ketika dia mulai basuh, disitulah dia mulai niat. Disitulah dia mulai niat dalam hati, saya niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil lah itu. Nah, seperti itu. Boleh dengan bahasa Indonesia, boleh juga dengan bahasa Arab yang tadi kita sampaikan, nawaitul wudhu. Karena tidak ada masalah ya, yang penting tuh niat dalam hati. Dalam hatinya bahasa Indonesia silahkan, bahasa Arab silahkan. Cuman ada beberapa orang yang rada kurang srek kalau nggak pakai bahasa Arab. Maka bahasa Arab lah, yang penting dia paham apa yang diucapkan. Jadi itu teman-teman yang dirahmati Allah tentang niat. Insya Allah di episode selanjutnya, episode ke-6, kita akan bahas tentang rukun yang kedua, yaitu membasuh muka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.